Shalom, jemaat GKMI Anugerah yang dikasihi Tuhan Yesus. Anugerah terbesar dalam hidup saya dan keluarga adalah berkat keselamatan. Setiap pagi bangun tidur, saya berdoa mengucap syukur kepada Tuhan karena saya dan keluarga dipilih Tuhan untuk menjadi orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat pribadi kami sekeluarga. Anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada manusia adalah keselamatan. Hal itu dilakukannya dengan jalan mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat untuk menjadi manusia dan memberikan nyawanya di Bukit Golgota melalui peristiwa salib. Efesus 2 ayat 8. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kristus mengorbankan nyawanya untuk membebaskan kita, yang bermaksud bahwa dosa-dosa kita sekarang telah diampuni. Kristus melakukan ini karena Tuhan sangat baik kepada kita. Tuhan mempunyai kebijaksanaan dan pengertian yang besar. Setiap tahun kita memperingati Paskah. Paskah adalah perayaan kebangkitan Yesus Kristus dari kubur pada hari ketiga setelah penyaliban. Paskah adalah nubuat yang digenapi dari Mesias yang akan dianiaya, mati untuk dosa-dosa kita, dan bangkit pada hari ketiga. Inilah berkat terbesar yang harus disyukuri oleh setiap orang percaya. Itu sebabnya anugerah keselamatan tidak boleh disia-siakan. Kita sepatutnya hidup dalam kehendak Tuhan, yaitu dengan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Proses keselamatan sendiri tidak sulit. Alkitab menjelaskan, ketika hati percaya, mulut mengaku Yesus adalah Tuhan, maka seorang diselamatkan. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Baptisan air kemudian menjadi tindakan untuk memeteraikan keselamatan yang telah diterima tersebut. Matius 28 ayat 19 berbunyi, karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Juga di Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu menerima karunia Roh Kudus. Dalam Kristus semua mendapat penebusan sempurna, yaitu pengampunan dosa. Tiada lagi ketakutan akan upah dosa, yaitu maut. Maut tidak lagi bisa menguasai orang-orang percaya. Dalam Kristus kita memiliki jaminan kebangkitan dan hidup kekal di surga. Tujuan kedatangan Yesus yaitu untuk menjadi korban bagi seluruh umat manusia melalui penumpahan darahnya yang suci di kayu salib. Jangan jadikan Paskah hanya sebagai rutinitas yang hanya dirayakan setiap tahun. Saya akan memberi kesaksian kepada orang tua saya. Mama saya Kristen sejak kecil, tetapi papa saya belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kami terus berdoa untuk papa. Anak-anaknya memang tidak semua, tetapi saya dan adik maupun beberapa kakak mendoakan agar papa mau menerima Tuhan Yesus. Suatu saat papa saya bertanya-tanya, Tuhan Yesus itu siapa? Dari beberapa temannya papa saya yang masih berasal dari negeri Tiongkok, dengan beberapa temannya, dan beberapa temannya sudah percaya Tuhan Yesus. Dan papa saya suatu saat jatuh sakit, dikunjungi atau dilayani pendeta GKMI di Kudus, menanyakan, tapi papa saya masih belum mau menerima Tuhan Yesus. Tapi suatu saat papa saya menyuruh saya memberikan kalung salib. Saya belikan 2 dan tidur dipakai. Saya lihat, tetapi papa saya tetap belum mau membuka diri. Dan
pada suatu saat papa saya minta dilayani oleh pendeta untuk dibaptis. Puji Tuhan, papa saya sebelum dipanggil Tuhan bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Saya sangat senang betapa besar dan ajaib karya Tuhan Yesus bagi dunia. Ia memberikan berkat yang luar biasa bagi orang-orang yang percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Oleh karena itu, banyak-banyaklah mengucap syukur kepada Allah karena segala kebaikannya. Hiduplah dalam kebenaran seperti yang dikehendakinya. Jadilah saksi Injilnya bagi dunia ini, agar mereka pun dapat merasakan dan mengalami kasih Allah yang menyelamatkan. Amin.